Ingat, di akhirat nanti ada 3 orang yang menyesal. Penyesalan pertama adalah orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Itu penyesalannya abadi. Karena mereka sekali masuk neraka nggak bisa keluar. Itu kalau ibu mau baca, dalilnya surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Ya, itu bicara tentang orang-orang kafir yang menyesal nanti ya di hari kiamat. Coba dibuka surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, dimulai dari ayat 99 ya. Saya akan bacakan ya. Sekali lagi surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99. Allah berfirman sampai 115, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, baru dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ini penyesalan orang kafir nih. Begitu dia lihat malaikat maut, dia baru nyesal karena tidak ada yang bisa menahan malaikat maut, tidak ada yang lihat kecuali dia. Maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, tolong tahan sebentar, jangan dicabut nyawaku ini, kembalikan aku dulu di dunia. Untuk apa? Apakah untuk makan makanan favoritnya, untuk kumpul sama teman-temannya, untuk melanjutkan proyek-proyeknya? Enggak. Perhatikan ayat 100-nya. Penyesalannya mereka apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar dia minta kembali dunia untuk apa? Agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya barzakh, di kuburan. Mereka akan disimpan di kuburan sampai nanti hari kebangkitan. Jadi ini tentang penyesalan orang kafir. Tentu masih berlanjut, saya akan bacakan ayatnya. Tapi di sini yang saya bilang penyesalan pertama tadi tentang orang kafir. Maksudnya orang munafik, orang musyrik. Seperti nanti mereka menyesal. Minta dikembalikan hanya untuk beriman, hanya untuk beramal saleh. 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Jadi maksudnya kalau meninggal nanti dibangkitkan hari kiamat, orang saling lari. Orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua, suami dari istri, istri dari suami, takut dituntut. Itu Allah sebutkan dalam firman yang lain, yauma yafiru mar'u min abi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari kiamat orang lari dari ayahnya, dari ibunya, dari pasangan hidupnya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang mau menyelamatkan dirinya masing-masing gitu ya. 102-nya, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang pada hari kiamat dibangkitkan nanti ketimbangan amal kebaikannya berat, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. 103-nya, waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Maksudnya timbangan amal solehnya ringan, dosanya lebih berat, dia merugikan diri sendiri karena mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah ini ayat turun tentang orang-orang kafir ya, tapi juga menyinggung kalau ada orang yang amal solehnya lebih sedikit daripada dosanya, nanti dia akan masuk neraka. Apa yang terjadi di neraka? Allah masih menyampaikan di 104-nya, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Nah, di sini ada sebuah hadits yang menjelaskan yang dimaksud dengan cacat adalah saking panasnya neraka sampai membuat kedua bibir orang kafir dan orang musyrik di neraka itu meleleh, membesar sampai yang bagian atasnya bisa dilipat ke kepalanya dan bagian bawah sampai ke pusar perutnya. Itu kalau ibu bisa cek nanti ya, tinggal searching di Google tafsir surah Al-Mu'minun ayat 104. Itu nanti ibu akan dapatkan hadis ini yang saya bilang. Jadi mereka cacat, maksudnya mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu keadaannya. Lalu Allah ajak bicara ahli neraka. Allah bilang di 105-nya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian tapi kamu selalu mendustakannya? Sudah ada seorang alim, ulama muslim menyampaikan, sudah ada keluarga menyampaikan, sudah sampai lihat cuplikan di media. Bukankah sudah sampai peringatanku, tapi kalian mendustakannya? Maka di ayat 106-nya, ahli neraka itu mengakui, kalau di dunia tidak ada orang yang tidak sampai kepada dia. Allah sampaikan kepada dia dengan cara Allah sendiri ya. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami sendiri dan adalah kami orang-orang yang sesat. Mereka akhirnya akui kalau mereka salah, tapi pengakuan ini tidak ada manfaatnya di hari kiamat. Tidak bermanfaat sama sekali di hari kiamat. Lalu Allah berfirman, maka Allah menyampaikan tentang perkataan mereka. Mereka mohon di ayat 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih juga kembali pada kekafiran, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ayat 105-nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Ayat 108 ini Bu, ada hadis yang menjelaskannya. Ahli neraka nanti akan memanggil penjaga neraka dari malaikat agar menjawab mereka. Mereka minta tolong, minta sama Allah keringanan karena 24 jam semua siksaan. Non-stop, tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi, tidak ada apa-apa, siksaan aja terus. Maka para malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Terus disiksa. Setelah 40 tahun para malaikat mengatakan percuma, nggak ada negosiasi. Maka mereka menyeru Allah, kata Nabi SAW, mereka panggil, ya Allah tolong. Allah ini sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi itu bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan patuh. Nggak boleh kita kafir atau kita maksiat lalu kita berpegang pada Allah Ar-Rahman, Rahim. Itu nggak adil. Kita harus tahu ada sifat Allah yang lain. Allah itu syadidul iqab, berat siksanya. Ya, Allah itu dzuntiqam, pembalas yang sangat kuat itu ya. Itu yang kita harus pegangi. Di sini karena waktu di dunia sudah dikasih kesempatan mereka tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, maka dikekalkan neraka dan mereka mohon kepada Allah. Waktu mereka mohon, Allah enggak jawab mereka seumur dunia. Kata Nabi SAW, berapa miliar tahun Allahu a'lam. Seumur dunia berapa miliar tahun. Dan kita perlu tahu ibu-ibu sekalian, kita ini manusia di muka bumi ini adalah makhluk terakhir ya. Makhluk terakhir. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah tumbuhan, ini semua sudah ada, ini bukan baru. Waktu Nabi Adam turun, bumi sudah ada, semua penduduknya sudah ada. Jadi ini kita makhluk terakhir gitu ya. Maka pada saat itu Allah tidak jawab seumur dunia. Artinya bisa miliaran tahun. Setelah itu pun, kata Nabi SAW, Allah jawab dengan surah Al-Mu'minun 108 kepada penghuni neraka itu. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan setelah seumur dunia ini enggak dijawab, Allah masih mengatakan pada mereka, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu pernah berbicara dengan aku. Akunya hanya besar kata ganti Allah. 109-nya Allah menjelaskan kenapa Allah marah banget sama orang-orang kafir di neraka itu. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguhnya dulu di dunia kalian tahu ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia sambil mengatakan ya Tuhan kami. Ini maksudnya orang-orang beriman. Kami telah beriman maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu 110 Allah jelaskan tentang sikap mereka terhadap orang-orang muslim. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka sebagai buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Apa itu muslim? Apa itu jilbab? Apa itu orang-orang yang jangan begitu diolok-olok, orang yang justru dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. 111-nya kata Allah, inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Maka sungguhnya aku memberi balasan kepada orang-orang beriman yang kalian olok-olok di dunia itu di hari ini, di hari kiamat, karena kesabaran mereka, tetap mereka teguh berpegang teguh pada perintah dan laranganku, kerjakan perintah tinggalkan larangan,
Ya, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang. 112-nya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Lalu Allah kembali bertanya kepada orang-orang kafir di neraka, orang musyrik, orang munafik, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Maka 113-nya mereka mengatakan, qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Jadi di sini kalau ibu mau tahu dahsyatnya mati itu, dan kita harus hati-hati, mirip dengan orang tidur. Kita kan tiap hari selalu tidur ya. Nah, kita ngantuk, letakkan kepala di bantal, terus hilang. Ya. Nah, begitu kalau kita meninggal tuh, sekejap kita nggak tahu. Tapi masalahnya bukan hanya meninggal selesai masuk tanah, akan ada pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan diminta atau didatangkan hukumannya. Jadi akan datang. Makanya kata Nabi SAW, al-maut an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, kalau seseorang itu tidur, kata Nabi SAW, ruhnya keluar, tapi bukan keluar dicabut oleh malaikat maut, keluar. Kalau Allah izinkan dia kembali, hiduplah dia. Kalau Allah tahan, maka wafatlah dia. Nah seperti itu. Berarti mati itu bisa setiap saat. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu segala macam. Jadi jangan disia-siakan waktu. Nah orang-orang yang masuk neraka nanti ditanya sama Allah. Anggap dia hidup 70 tahun, 100 tahun. Kaumnya Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Ya. Ditanya sama Allah, berapa lama kamu hidup dulu di dunia? Mereka bilang cuma sehari atau setengah hari. Seperti orang mimpi. Mirip mungkin ibu-ibu kalau ketemu sama temannya yang SD, SMP dulu. Pernah nggak ketemu ya? Terus tiba-tiba kita ngobrol, masih ingat nggak dulu? Padahal ini cerita sudah 20-30 tahun yang lalu. Kayak baru kemarin. Nah begitu nanti dia orang meninggal. Oh kayak begini. Itu orang kalau masuk surga nanti historinya dari dia lahir dari rahim ibunya sampai dia wafat. Itu oh ini cerita hidup saya ini. Pendek begini saja gitu. Maka mereka mengatakan, ya, kami hanya tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. 114-nya, qala illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, kamu memang tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Memang cuma sebentar kamu di bumi. Kalau kamu sungguhnya mengetahui. Ayat 115 terakhir, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia? Tidak ada tujuan, tidak ada maksud, tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah ini dari ayat 99 sampai 115 tentang penyesalan orang-orang kafir itu. Ini golongan penyesalan yang pertama. Dan Allah selalu hubungkan neraka bagi mereka dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya.